Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Minggu pagi hari ini, kita kembali beribadah secara virtual karena kota kita Pekanbaru masuk dalam kategori wilayah PPKM level 4. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang kami kasihi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah, walaupun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya mau sampaikan bahwa Tuhan mengetahuinya dan Tuhan sudah mengaturnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, pada saat pagi hari ini, saya percaya Bapak Ibu yang beribadah di rumah bersama-sama dengan keluargamu, saya percaya engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kami kasih, tadi Bapak Ibu sudah memuji Tuhan, Bapak Ibu sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan engkau. Sekarang saatnya kita untuk berdiam diri, mendengarkan firman Tuhan, melihat kabar baik itu. Nanti setelah firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang kami kasihi, kita akan sekaligus untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Oleh sebab itu persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi, saya mau ajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk melihat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini di minggu yang pertama di bulan Agustus ini, di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari. Firman Tuhan berkata, "Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Sekali lagi saya sampaikan, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Karena bangsa Israel suatu kali mereka menyembah berhala, ya, patung lembu emas, memberontak, bersungut-sungut dan menolak Tuhan, ya. Mereka menolak Tuhan untuk memimpin mereka, Bapak Ibu yang kami kasih. Meskipun pada saat itu bangsa Israel sudah banyak menerima, sudah banyak melihat tanda-tanda dari berbagai-bagai mukjizat atau keajaiban yang Tuhan kerjakan melalui pemimpin mereka, seorang nabi yang bernama Musa, ya. Tapi akhirnya Bapak Ibu yang kami kasihi, Tuhan tidak mau tinggal di tengah-tengah bangsa Israel dan tidak mau lagi menuntun bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, ya. Bahkan menolak bangsa Israel sebagai umatnya. Kenapa Bapak Ibu yang kami kasih? Karena seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa akhirnya orang Israel menyembah berhala, menyembah patung lembu emas. Iya. Tapi Bapak Ibu yang kami kasihi, Musa, ya, tidak berdiam diri begitu saja. Dia tidak juga meninggalkan bangsa Israel. Tetapi firman Tuhan katakan, Musa berdoa mewakili umatnya, ya, memohon kemurahan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, ya, memohon penyertaan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah
perjanjian. Puji Tuhan. Makanya doa Musa mengatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya apa Bapak Ibu yang kami kasih? Artinya Musa mau kalau mereka harus berjalan, mereka harus disertai oleh Tuhan. Sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih. Kalau saudara dan saya kita mau berjalan, tetap hidup, maka kita harus disertai oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara-saudari. Iya. Penyertaan Tuhan. Apa arti penyertaan Tuhan Bapak Ibu yang kami kasih? Penyertaan Tuhan itu artinya ada perlindungan. Penyertaan Tuhan itu artinya ada penjagaan. Penyertaan Tuhan itu artinya ada pemberian berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Ya. Dan penyertaan Tuhan itu biasanya dipakai juga melalui didikan. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau. Saudara bisa menggarisbawahi, firman Tuhan berkata dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Iya. Maksudnya apa Bapak Ibu yang kami kasihi? Ya. Musa katakan dia akan berjalan di depan kita. Iya. Penyertaan Tuhan itu artinya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengikuti tuntunan langkah Tuhan, ya. Firman Tuhan mengatakan penyertaan itu artinya dia tidak akan membiarkan Bapak Ibu Saudara dan saya kita sendiri, ya. Penyertaan itu artinya dia tidak akan meninggalkan kita. Ya. Penyertaan Tuhan itu artinya supaya saudara dan saya kita tidak takut dan kita tidak patah semangat, kita tidak patah hati. Puji Tuhan. Ya. Artinya Allah berjalan di depan. Tugas kita berjalan di belakang Tuhan. Ya. Menuruti keinginan Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan. Itu artinya penyertaan Tuhan. Nah pada saat pagi hari ini Bapak Ibu yang kami kasih, kita akan mempelajari apa artinya penyertaan Tuhan itu. Ya. Bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya Bapak Ibu apa? Ya. Supaya saudara dan saya sepanjang tahun 2021 ini ya, tetap disertai oleh Tuhan. Ada begitu banyak perubahan-perubahan yang sangat dinamis Bapak Ibu yang kami kasih. Saya sudah katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara di minggu-minggu yang lalu. Ada begitu banyak perubahan-perubahan yang sangat dinamis yang terjadi di dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini. Ya. Yang perubahan itu sangat cepat terjadi. Perubahan itu begitu cepat adanya, ya. Dari satu perubahan ke perubahan yang lain tanpa menunggu waktu yang lama, membuat Bapak Ibu Saudara dan saya kita tidak bisa beradaptasi, bahkan sulit beradaptasi. Ya. Tetapi ingat Bapak Ibu yang kami kasih, di dalam setiap kehidupan ada penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik, kita akan melihatnya Bapak Ibu yang kami kasih. Di dalam penyertaan Tuhan. Yang pertama, ya. Penyertaan Tuhan itu perlu yang namanya kerendahan hati. Ya, di dalam penyertaan Tuhan perlu yang namanya kerendahan hati. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji Tuhan, ya. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya. Tangan Tuhan itu dahsyat adanya Bapak Ibu yang kami kasih, ya. Supaya apa? Supaya kita diangkat pada waktunya, supaya kita ditinggikan pada waktunya, ya.
Jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudari kita mau penyertaan Tuhan, kita mau pemeliharaan Tuhan, tapi kita tidak mampu merendahkan hati kita, tapi kita tidak mampu merendahkan diri kita. Yang ada apa? Kita malah meninggikan diri kita, kita katakan kita hebat, kita katakan kita mampu, kita katakan kita bisa. Tetapi ternyata Bapak Ibu yang kami kasihi, ya, ternyata saudara dan saya, kita tidak mampu berbuat apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Haleluya. Iya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kami kasih, rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kita diangkat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami kasih, kita akan melihat, ya, kita harus percaya penuh kepada janji Tuhan. Amin. Ya, kita harus percaya penuh kepada janji Tuhan. Yeremia di dalam pasal yang ke-33 ayat 14 mengatakan sesungguhnya waktunya akan datang. Ya, firman Tuhan katakan sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada orang-orang Israel, kaum Yehuda. Setiap janji Allah selalu disertai garansi yang kekal. Amin. Ya, ingat, setiap apa yang dikatakan Tuhan dalam kehidupan kita selalu ada disertai garansi yang kekal. Puji Tuhan. Tahu garansi Bapak Ibu yang kami kasihi? Ya, garansi di dalam dunia ini tidak ada garansi yang selamanya Bapak Ibu yang kami kasihi. Iya. Garansi dalam dunia ini selalu ada syarat dan ketentuannya yang bisa merusak garansi itu. Iya. Kalau misalnya Bapak Ibu memperbaiki kendaraan Bapak Ibu, iya, maka tempat Bapak Ibu memperbaiki kendaraan akan memberikan garansi. Ya, paling lama 1 minggu, 2 minggu, atau mungkin paling banter 1 bulan. Ya, setelah itu garansinya sudah selesai. Ya. Tapi firman Tuhan katakan setiap janji Allah selalu disertai dengan garansi yang kekal. Artinya Bapak Ibu memiliki garansi untuk kehidupan yang akan datang. Artinya Bapak Ibu disertai Tuhan sepanjang Bapak Ibu masih hidup di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih, penyertaan Tuhan itu ibarat garansi. Ya, yang membuat Bapak Ibu tetap tenang, yang membuat Bapak Ibu tetap damai sejahtera, yang membuat Bapak Ibu tetap nyaman. Sekalipun ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu mungkin mengalami pergumulan, Bapak Ibu mengalami kesusahan, Bapak Ibu mengalami problem di dalam kehidupan Bapak Ibu, tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, ingat, janji Tuhan itu memiliki garansi yang kekal. Puji Tuhan. Ya, memiliki garansi yang kekal itu yang membuat hidup kita itu damai. Ya, garansi yang kekal itu membuat hidup kita nyaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami kasih, harus percaya dengan penuh janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya. Yang berikutnya, ya, kita akan melihat penyertaan Tuhan itu apa artinya. Ya. Penyertaan Tuhan itu artinya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka engkau tidak akan disertai oleh Tuhan. Ya. Daud katakan, di sana tanganmu menuntun aku. Ya. Yesaya mengatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu. Ya. Yesaya, di dalam kitab Yesaya firman Tuhan katakan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih, untuk mendapatkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan engkau, saudara, engkau harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Hubungan yang baik dengan Tuhan itu perlu supaya Bapak Ibu mendapatkan kasih-Nya Tuhan.
Ya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita membuat hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Ya. Ikuti apa yang Tuhan mau. Ikuti apa yang Tuhan inginkan. Ikuti kerinduan Tuhan dalam kehidupan engkau. Ya. Memang saudara dan saya kita punya keinginan. Saudara dan saya kita punya kehendak. Tapi ingat firman Tuhan katakan harus kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Memang mungkin saudara mempunyai pergumulan. Memang mungkin Bapak Ibu memiliki kerinduan, ya, memiliki problem. Di dalam keluargamu engkau mempunyai kerinduan, oh Tuhan anakku mau seperti ini. Tuhan aku mau anakku begini dan begitu. Tuhan aku mau keluargaku seperti ini. Harus begitu, ya. Manusia memiliki keinginan wajar, ya. Manusia memiliki kerinduan wajar. Ya, bawa itu dalam doa Bapak Ibu yang kami kasih. Bawa itu sertai terus. Bawa itu dalam doa puasamu. Setiap hari engkau doakan. Ya. Gereja kita punya kerinduan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tahun ini kita memiliki kerinduan. Ya, kita mengumpulkan biaya untuk pembangunan. Itu kerinduan Bapak Ibu yang kami kasih. Ya. Tapi kalau kerinduan, keinginan tidak disertai dengan hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita tidak akan disertai oleh Tuhan. Ya. Gereja kita tidak akan disertai oleh Tuhan, pembangunan kita tidak akan disertai oleh Tuhan, pelayanan Bapak Ibu Saudara tidak disertai oleh Tuhan. Karena apa? Karena tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Nah inilah yang dimaksudkan hubungan yang baik itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Mengikuti apa yang menjadi kerinduannya. Mengikuti keinginannya. Ya. Jangan sampai kita lari dari keinginan Tuhan. Jangan sampai kita lari dari kerinduan Tuhan. Jangan sampai penyertaan Tuhan itu tidak sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami kasih, inilah yang harus kita pahami bahwa harus ada penyertaan Tuhan. Ya. Penyertaan Tuhan itu memiliki kuasa, Bapak Ibu yang kami kasihi. Ya. Penyertaan Tuhan itu memiliki kuasa. Ya. Yang pertama, penyertaan Tuhan itu memiliki kuasa membuat kita berhasil dalam pekerjaan. Katakan amin. Ya. Penyertaan Tuhan membuat Bapak Ibu berhasil di dalam pekerjaan. Ya. Firman Tuhan katakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Luar biasa Bapak Ibu yang kami kasih, ya. Tuhan menyertai Yusuf dan dia selalu dibuat berhasil dalam pekerjaan. Siapa yang membuat berhasil? Bukan Yusuf. Siapa yang membuat Yusuf berhasil? Bukan orang-orang di sekitarnya, tetapi yang membuat Yusuf berhasil adalah Tuhan. Karena apa? Kehidupan Yusuf disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Yang kedua, apa kuasa penyertaan Tuhan Bapak Ibu yang kami kasih? Ya. Kuasa penyertaan Tuhan, ya, membuat kita berhasil dalam perjalanan kita. Ya. Di dalam kitab Samuel, firman Tuhan mencatatkan Daud berhasil di dalam segala perjalanannya. Sebab Tuhan menyertai dia. Ya. Apapun yang Daud lakukan di dalam perjalanan, pengiringannya kepada Tuhan, Tuhan membuat Daud berhasil. Karena apa? Disertai oleh Tuhan. Ini kuncinya Bapak Ibu yang kami kasih. Ketika berjalan bersama Tuhan, bukan hanya kekuatan saja yang Tuhan berikan untuk menanggung setiap beban, untuk menanggung setiap masalah, untuk menanggung setiap persoalan, tetapi dikatakan firman Tuhan memberikan kemenangan di dalam kehidupan engkau ketika Allah bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan katakan, siapakah lawan kita? Puji Tuhan. Iya. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih, saya mau sampaikan Bapak Ibu, nggak usah takut dengan pandemi yang ada. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mau sampaikan, nggak usah takut, nggak usah gentar dengan PPKM level 4.
Bapak Ibu hanya perlu menjaga diri, ya. Bapak Ibu hanya perlu berserah, ya, mematuhi setiap peraturan yang ada. Ingat Bapak Ibu disertai oleh Tuhan. Kalau PPKM level 4, Bapak Ibu yang kami kasih, kekuatan Bapak Ibu level 5. Puji Tuhan, ya. Karena apa? Allahku tidak akan memberikan persoalan beban kehidupan melebihi kekuatanku. Puji Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih, walaupun saudara dan saya kita tidak bisa di dalam gereja ini bersama-sama pada pagi hari ini. Kita tidak bisa beribadah bersama-sama pagi hari ini. Engkau harus beribadah di rumah, ya, kita tidak bisa bertemu, ya. Tapi jangan sampai membuat engkau menjadi susah hati. Jangan sampai membuat kita menjadi patah semangat. Jangan sampai membuat kita mudah lemah, ya. Dia memberikan kemenangan, ya. Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan perhatiannya kepada engkau, Bapak Ibu yang kami kasihi. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar. Puji Tuhan. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kami kasihi. Apa yang mau saya sampaikan yang ketiga? Ya. Kuasa dari penyertaan Tuhan membuat kita menjadi kesayangannya Tuhan. Membuat kita menjadi memiliki berkat yang berasal daripada Tuhan. Iya. Sejak Yusuf diberikan kuasa di dalam rumah atas segala yang dimiliki oleh Yusuf, Bapak Ibu yang kami kasihi. Ya. Tuhan memberkati rumah orang Mesir karena Yusuf. Sehingga Tuhan ada memberikan berkat di dalam kehidupan Yusuf. Jadi bukan hanya Yusuf yang diberkati, rumahnya walaupun itu rumah orang Mesir, Bapak Ibu yang kami kasih. Baik yang di rumah maupun di ladang, firman Tuhan katakan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih, kalau Bapak Ibu disertai oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kemanapun Bapak Ibu melangkahkan kakimu, maka Bapak Ibu yang kami kasih, firman Tuhan katakan engkau menjadi kesayangannya Tuhan, engkau akan menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan. Iya. Ini yang menjadi hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi. Ya. Makanya Musa katakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ya. Harus disertai Tuhan. Amin. Ya. Memang Bapak Ibu yang kami kasih, karena ketegaran tengkuk Israel, ya, maka Tuhan mau mengutus seorang malaikat untuk menyertai perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Tuhan nggak mau lagi sertai orang Israel. Ya, Tuhan hanya mau suruh malaikat, udahlah, sertailah perjalanan orang Israel mulai dari sekarang. Aku nggak mau lagi ngurus orang Israel. Mereka bebal, mereka tegar tengkuk, mereka susah dibilangin sampai mereka membuat patung berhala lembu emas untuk disembah. Ya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi, ya, kita lihat seorang yang bernama Musa. Ya. Musa sadar betapa pentingnya arti penyertaan Tuhan bagi mereka, bagi orang Israel. Dan akhirnya apa? Musa memohon diberikan kasih karunia Tuhan sepanjang kehidupannya. Bagaimana hidup yang disertai oleh Tuhan, Bapak Ibu yang kami kasihi? Untuk mengalami penyertaan Tuhan, saya sudah katakan tadi, perlu kerendahan hati. Percaya penuh kepada janji Tuhan. Dan harus memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang kami kasihi. Mungkin Bapak Ibu waktu-waktu yang lalu mengatakan saya belum disertai oleh Tuhan. Saya belum merasakan penyertaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau merasakan penyertaan Tuhan, ingat, perlu kerendahan hati. Jangan tinggi hati, jangan sombong. Jangan merasa bisa melewati segala persoalan tanpa Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa belum disertai Tuhan, artinya Bapak Ibu belum percaya kepada janji Tuhan. Harus percaya kepada janji Tuhan. Harus percaya kepada penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau Bapak Ibu merasa belum disertai Tuhan, ya, Bapak Ibu mungkin belum memiliki hubungan yang baik, belum memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan.
Mulai dari sekarang, miliki hubungan yang intim, dekat dengan Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, memuji Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudari kita tidak bisa beribadah bersama-sama pada saat pagi hari, jangan tinggalkan ibadahmu, Bapak Ibu yang kami kasihi. Ya. Berdoa, datang kepada Tuhan. Ya. Jangan giliran udah memiliki kesusahan baru kita mengeluh sama Tuhan. Tapi kita tidak mempunyai hubungan yang intim. Kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi, pada saat pagi hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara-saudari ya, untuk mengambil bagian di dalam penyertaan Tuhan. Kalau saudara-saudaramu yang lain bisa disertai oleh Tuhan. Kalau orang-orang Kristen yang lain bisa disertai oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita tidak mau masuk dalam penyertaan Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari masuk dalam penyertaan Tuhan. Perlu kerendahan hati, perlu percaya janjinya, perlu hubungan yang intim dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi. Saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat pagi hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Hubungan yang dekat dari Tuhan kepada kita membuat dia mengorbankan nyawanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih, Bapak Ibu sudah memiliki roti perjamuan dan anggur perjamuan yang ada di bersama-sama dengan Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari persiapkan roti dan anggur yang ada Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu bisa mengambil roti dan anggur yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Kita akan menikmati berkat Tuhan, mengingat semua kasih penyertaan Tuhan. Tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau merendahkan hati kami mau percaya kepada janji-Mu, dan kami mau selalu memiliki hubungan yang intim kepada Engkau Bapa di dalam sorga. Oleh sebab itu Tuhan, ketika kami sudah melakukan ketiga hal ini Tuhan, biarlah Engkau menyertai kehidupan kami sampai kepada masanya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Bapa kami di dalam sorga. Pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami, tubuh dan jiwa dan roh kami Tuhan, untuk menerima perjamuan kudus-Mu Bapa di dalam surga. Roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Bapa dalam surga, kami akan makan dan minum Tuhan, mengingat semua pengorbanan Engkau di kayu salib. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik. Kami akan makan dan minum sehidangan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang kami kasihi, saudara-saudari, persiapkan roti dan anggur yang ada di tanganmu. Engkau boleh membuka roti dan anggur yang ada di tanganmu. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kami kasih, angkat roti dan anggur yang ada di tangan kita bersama-sama. Tanda kita menghormati tubuh dan darah Yesus. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti yang melambangkan tubuh daripada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat berkat anugerah Engkau. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami kasih, mari kita angkat anggur yang melambangkan darah Yesus di tangan kita tinggi. Sebagai tanda penghormatan kita kepada darah Yesus yang telah dicurahkan di kayu salib, yang sudah tertumpah menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan dengarkan firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum anggur yang melambangkan darah daripada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, glory bagimu Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat anugerah Engkau yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa dalam sorga buat perjamuan kudus yang sudah kami terima pada saat pagi hari ini Bapa dalam sorga. Kalau di minggu yang pertama di bulan yang ke-8 ini Tuhan, kami masih bisa menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Semua karena anugerah Engkau, semua karena penyertaan Engkau di dalam kehidupan kami. Sudah sepanjang 7 bulan lamanya di tahun 2021 ini Engkau menyertai kami. Tuhan, hari ini Tuhan, sampai kepada seterusnya Tuhan, kami percaya Tuhan akan ada penyertaan Engkau yang semakin luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa di dalam sorga. Terpujilah namamu Bapa yang baik, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh glory Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Engkau yang masih memberikan kesempatan bagi kami. Kami percaya kuasa-Mu menyembuhkan bagi kami yang sakit. Kuasa-Mu Tuhan memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Kuasa-Mu Tuhan memberikan berkat bagi kami yang kekurangan. Kuasa-Mu memberikan damai sejahtera bagi kami yang berada dalam ketakutan, yang berada dalam kekhawatiran Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kami dapat beribadah bersama-sama Bapa di dalam surga. Bahkan Tuhan Yesus yang baik, anak-anak-Mu Tuhan yang sudah melakukan ibadah di rumah kami masing-masing Bapa dalam sorga. Tuhan, jangan biarkan Tuhan keadaan seperti ini berlarut-larut Tuhan. Kami rindu untuk dapat beribadah bersama-sama Tuhan, bersekutu memuji Tuhan di dalam rumah-Mu bersama-sama Bapa dalam sorga. Sehingga nama-Mu yang selalu kami permuliakan dan agungkan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau. Berkati anak-anak-Mu yang melayani di rumah mereka masing-masing Bapa dalam sorga, dalam pujian dan penyembahan yang mereka lakukan Bapa yang baik. Bahkan Tuhan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, perjamuan kudus yang sudah kami terima, biarlah menjadi berkat kekuatan yang berasal daripada Engkau Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Persembahan-persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau dengan ucapan syukur, kiranya Engkau balaskan berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu Tuhan Yesus yang baik. Memberkati Tuhan segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Memberkati Bapa dalam surga anak-anak kami yang melakukan pendidikan. Memberkati pelayanan kami. Bahkan berdoa secara khusus anak-anak yang sudah mengembalikan milik Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Bapa dalam surga janji firman-Mu memelihara kehidupan keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Rumah tangga mereka Tuhan dicukupi Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan dan diagungkan Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setelah ibadah ini Tuhan kami semua berkata kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik. Pada saat malam hari, pagi hari ini Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk kami semua di sepanjang minggu ini. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan. Kiranya Engkau pagari dan lindungi kehidupan kami Bapa di dalam surga di masa-masa pandemi ataupun di dalam masa-masa PPKM ini Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Engkau pagari dan lindungi kehidupan kami semua Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan dan nama-Mu yang diagungkan Bapa di dalam sorga Tuhan. Biar di minggu akan datang Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Engkau Bapa di dalam sorga. Baik itu Bapa di dalam sorga, walaupun masih kami di dalam PPKM Bapa dalam sorga harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi biarlah penyertaan Engkau yang menyertai kehidupan kami, seperti firman-Mu yang berkata kepada kami pada saat pagi hari ini Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Bapa kami di dalam sorga. Pada saat pagi hari ini, kami akan mengakhiri ibadah kami dengan hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari
Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih, kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita, mulai dari saat ini, besok lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita pada kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama mengatakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.